Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Oktavian Wijaya dari Mesin 2D ingin menjelaskan tentang polimer. Polimer. Pengertian dari polimer. Polimer terbentuk oleh satuan struktur secara berulang, terdiri dari susunan monomer. Kita bisa lihat di bawah susunan etilen yang bisa disebut monomer akan menjadi polietilin yang disebut dengan polimer. Susunan molekul ini adalah susunan molekul fenol formaldehid. Jenis-jenis polimer. Yang pertama ada termoset atau termohard, itu terbentuk dari molekul-molekul bentuk jaring yang besar. Jika bahan ini kita panaskan, maka molekul-molekul akan masih bergerak dalam lingkungan keseimbangan, akan tetapi tidak keluar dari lingkungannya sehingga tidak menjadi lembek. Yang kedua ada termoplastik. Termoplastik dibentuk dari molekul-molekul panjang. Jika termoplastik kita panaskan, maka molekul-molekul panjang akan lebih berjarak dalam lingkungan keseimbangan dan bahan tersebut akan menjadi lembek. Penggolongan plastik berdasarkan susunan molekul. Yang pertama ada plastomer, yaitu rantai struktur molekulnya tidak tersusun rapi, melainkan malang melintang satu terhadap yang lain. Sifat-sifatnya dapat dilas, dapat dibentuk dalam keadaan panas, dalam keadaan keras, dapat dikerjakan secara mekanis dan dilem, dapat larut dalam bahan pelarut. Contohnya ada PVC atau biasa digunakan untuk pipa peralon. PS orang mengatakan gabus, misalnya untuk bungkus barang-barang elektronik. Dan PVAC untuk jas hujan, stop map, dan lain-lain. Yang kedua ada elastomer, yaitu rantai molekulnya tersusun dari molekul bentuk jala besar. Sifat-sifatnya pada keadaan temperatur normal elastis, tidak dapat dilas, tidak dapat cair, tidak dapat larut, dan dapat mengabsorpsi zat cair. Contohnya karet, karet sintesis, dan neopren. Yang ketiga ada duromer, yaitu rantai molekulnya tersusun dari molekul-molekul bentuk jala kecil. Sifat-sifatnya tidak larut, lebih tahan terhadap panas dibanding plastomer, tidak dapat dibentuk dalam keadaan panas, dan dapat dilem. Contohnya ada melamin, poliuretan 9 atau busa, dan epoksidars. Bahan tambah, itu adalah bahan yang pertama ada bahan pengisi, bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan menambah kekuatan mekanisnya. Bahan pengisi ada dua bahan, yaitu bahan pengisi organik dan bahan pengisi anorganik, meliputi serbuk kayu, kapas, dan bubur kayu. Yang kedua, bahan plastiser. Bahan plastiser ditambahkan pada plastik untuk menambahkan ketahanan pada proses fabrikasi, kemudahan untuk dicetak dan dibentuk pada kenaikan suhu dan tekanan, dan yang paling penting dapat membuat bahan yang kaku menjadi lunak. Yang ketiga ada bahan pewarna. Bahan pewarna perlu ditambahkan pada plastik untuk menambah ketahanan terhadap sinar matahari atau sinar ultraviolet. Di samping itu, bahan pewarna juga berfungsi sebagai bahan pengikat, tetapi pemilihan bahan pewarna perlu memperhatikan pengaruh bahan tersebut terhadap kekerasan dan kemampuan daya sekatnya. Jenis, sifat, dan penggunaan thermosetting, yaitu ada pertama polyester, dibuat dari batu bara dengan jalan polikondensasi dari asam dikarbon
yang tak jenuh dan dialkohol. Biasanya digunakan asam dikarbon, eten atau asam malein, dan diol etan atau etilen glisol. Polyester dibuat dengan diberi penguat serat-serat kaca. Bila dibakar akan mengeluarkan bau seperti permen yang tajam. Polyester bersifat keras dan tidak mudah dibengkokkan. Penggunaan yang utama adalah karoseri mobil, dinding perahu, dan lain-lain. Yang tidak dapat diberi penguat kaca biasanya digunakan untuk alat-alat listrik. Yang kedua ada phenol formaldehyde atau bakelite, pertinax, dan novotex. Sifat-sifat antara lain berwarna bening seperti kaca, tetapi kalau kotor warnanya menjadi coklat muda sampai coklat tua. Apabila dibakar menjadi arang dan mengeluarkan bau fenol yang lemah. Sifatnya juga keras dan sukar dibengkokkan. Diproduksi dalam berbagai bentuk antara lain sebagai barang cetakan, bentuk plat, dan lembaran. Sebagai barang cetakan dinamakan bakelite dengan bahan pengisi bubuk kayu, serat asbes, bubuk grafit, bentuk mika, dan lain-lainnya. Barang cetakan ini dapat digosok dengan mengkilap dan dapat diberi warna, terutama digunakan untuk keperluan teknik listrik. Jika phenol formaldehyde dibuat plat atau lembaran, disebut pertinax atau novotex. Plat tersebut diberi lapisan kertas atau kain lenan. Sifat mekanisnya yaitu tergantung dari bahan pelapisnya atau pengisinya. Dan bahan ini mempunyai daya tahan aus yang baik, sehingga banyak digunakan untuk bahan bantalan luncur atau roda gigi. Jenis-jenis sifat dan penggunaan termoplastik. Yang pertama ada polyethylene. Diperoleh dari polimerisasi eten, batu bara, atau minyak bumi. Nah, bila dibakar akan memberikan bau parafin yang tajam. Kelihatannya berlemak dan sukar dilarutkan. Dengan demikian memiliki sifat tahan terhadap pengaruh kimia. Penghambat listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai isolasi listrik berfrekuensi tinggi. Polyethylene ini digunakan sebagai pipa dalam industri kimia dan pipa saluran air. Sifat mekanis yang sedang serta lunak dan kenyal memungkinkan polyethylene digunakan dalam industri mainan anak-anak dan alat-alat rumah tangga. Polyvinyl chlorida atau PVC. Ada dua jenis PVC keras dan PVC lunak. Polyvinyl chlorida keras memiliki sifat mekanis yang baik tetapi rapuh. Biasanya digunakan untuk pipa-pipa saluran air, pipa listrik, dan pipa dalam industri kimia. Sifatnya yang tahan terhadap zat kimia. PVC keras banyak digunakan sebagai bahan untuk keran penutup, pompa, dan ventilator yang berhubung dengan bahan atau alat kimia. Yang kedua ada polyvinyl chlorida lunak. Dapat larut dalam bahan pelarut dan dapat diregang menjadi lebih besar atau lebar. Sifat mekanisnya rendah sampai sedang, sehingga tidak baik untuk digunakan dalam konstruksi. Dengan sifatnya yang lunak tersebut, banyak digunakan untuk selang minyak, selang air, saluran bensin pada tangki-tangki, dan sebagainya. Selain itu, digunakan pula sebagai baju hujan atau jas hujan dan sejenisnya. Polytetrafluoroethane atau teflon. Jenis ini tidak boleh dipanaskan pada suhu tertentu karena fluorin yang terurai menimbulkan gas yang beracun. Teflon bersifat lunak dan dapat dibengkokkan serta memiliki ketahanan aus yang tinggi. Digunakan untuk keperluan khusus saja, misalnya untuk packing, sambungan ekspansi, pipa, sebagai bahan pengisi pada bantalan luncur dari perunggu. Polistiren atau polistiren itu bila dibakar baunya enak dan berbunyi seperti kaca. Bahan ini sering diberi pewarna untuk memberikan berbagai macam warna maupun bening. Oleh karena itu, bahan ini banyak digunakan sebagai pengganti kaca pada mainan anak-anak. Polistiren sifat mekanisnya baik tetapi rapuh, merupakan isolasi listrik yang baik dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Polyamid atau nilon bersifat cukup keras, sangat kenyal, dan dapat dibengkokkan, serta memiliki sifat mekanis yang baik sekali.
Koefisien geseknya rendah sehingga tahan aus. Banyak digunakan untuk gelang penjamin untuk mur, bantalan, dan bantalan luncur. Daya hantarnya panasnya yaitu rendah dan dapat menyerap air, maka dapat terjadi pembesaran volume. Poliamid ini atau nilon dapat dilas dengan sangat baik. Nilon banyak juga digunakan sebagai pengganti logam dalam membuat roda-roda gigi, alat-alat pesawat telepon, dan alat-alat kedokteran. Pengolahan plastik. Pengolahan cetak suntik atau injection molding. Butiran termoplastik dari corong dimasukkan ke dalam silinder panas melalui pengatur. Dalam silinder panas, butir-butir termoplastik menjadi cair, lalu disemprotkan ke dalam metrik dingin yang ditutup. Setelah beberapa saat, produk semprotan tersebut dikeluarkan dari matrik. Jangka waktu siklus injeksi per 1 kali cetak antara 10-30 detik. Ini adalah pengolahan ekstrudasi atau extrusion. Pertama ada corong. Nah, itu untuk memasukkan bahan-bahannya, ada pemanasnya, lalu ada semprotan, lalu dimasukkan ke pendingin, dan setelah itu ada penariknya, dan akhirnya dipotong menjadi bahan. Ini adalah pengolahan cetak embus atau film blowing. Jadi ada kantong plastik, ada kepala semprotan. Nah, pertama masukin bahannya dari corong, lalu digulung dengan spiral, dipanas oleh pemanas, dan ada udara tekan untuk menyemprotkan bahan-bahan tersebut. Ini adalah pengolahan kalender atau calendering. Ini selanjutnya ada pengolahan cetak tekan atau compression molding. Ini adalah pengolahan laminasi atau laminating. Ini adalah pengolahan cetak tip atau blow molding yang biasa dibuat untuk botol minuman. Ini ada pengolahan pelapisan atau disebut dengan coating. Pengolahan memberi bentuk lembaran plastik atau forming sheet plastik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.